mungkin akan panen bersama. Panen bersama. Panen bersama. Saya kira independensi dari saksi ini perlu dilakukan. Sebelum kita ada istilah pribumi, tidak ada itu, karena memang semua kata-katanya itu menjurus pada keberlanjutan program budidaya ikan. Jadi dalam pidato itu pembicara meyakinkan hadirin bahwa proyek budidaya ikan itu akan terselenggara apapun yang terjadi. Dia memberikan contoh bahwa walaupun gubernurnya bukan dia lagi, tetap akan berjalan, dan karena dia masih menjabat sampai Oktober 2017, mungkin akan panen bersama. Hanya itu. Dia tidak memusuhi apapun, tidak menjelekkan apapun. Unsur-unsur yang Ibu terapkan dari mana saja Bu analisanya Bu? Dari teks yang diberikan kepada saya, itu kalau dilihat intinya adalah mengenai proyek budidaya ikan. Sedangkan kata-kata yang selama ini di surat kabar atau di televisi itu menjadi perdebatan bahwa itu menodai dan sebagainya, itu hanya bagian dari cerita pengalaman dia. Jadi itu juga berdasarkan fakta bahwa itu pernah terjadi. Jadi dia tidak ada maksud mau menodai atau menjelekkan. Iya. Menurut tadi kan jadi perdebatan itu kan biasanya adalah dari segi linguistik penggunaan kata pakai dan tidak. Kalau dari segi Bu Rahayu, apa makna kata pakai di kalimat yang disampaikan Pak Basuki? Ya, sebenarnya yang digunakan adalah kata pakai. Karena gubernur menggunakan bahasa Indonesia dialek Betawi. Jadi dia menggunakan kata pakai. Kalau kita lihat artinya itu sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia baku menggunakan atau memakai. Artinya itu. Jadi kalau kita membuat analisis kalimat, dibohongin pakai surat Al-Maidah, itu kita melihat bahwa ada subjek, dalam hal ini adalah Bapak Ibu yang sudah disebut sebelumnya. Jadi di dalam kalimat itu malah tidak ada, subjeknya adalah Bapak Ibu, merupakan subjek yang dikenai tindakan. Predikatnya dibohongin. Pakai surat Al-Maidah adalah keterangan alat. Itu ada di dalam tata bahasa. Sementara itu pelengkap pelakunya tidak disebutkan. Kita tidak tahu siapa pelaku yang membohongi kan? Kita hanya tahu subjek yang dikenai tindakan, kita tahu tindakannya, kita tahu alat yang digunakan, tapi pelakunya tidak tahu. Bu, jika dibandingkan dengan saksi bahasa ahli bahasa dari JPU kan mengatakan bahwa kata pakai itu sebenarnya ada atau tidak, itu tidak berpengaruh banyak. Menurut Ibu seperti apa Bu pandangan Ibu sebagai ahli? Oh, berpengaruh besar, karena kalau saya mengatakan dibohongi surat Al-Maidah, berarti surat Al-Maidahnya yang bohong, dan itu tidak mungkin. Itu kan ayat di kitab suci ya, Al-Quran, masa membohongi, nggak bisa gitu. Jadi kata pakai itu sangat penting di situ. Jadi kata pakai ini justru akan meringankan dari dakwaan terhadap Bapak Basuki. Mudah-mudahan, ya, kalau dia hanya dituduhkan itu ya, mudah-mudahan kata pakai itu yang bisa meringankan. Lagi pula di dalam bukunya, kalau Anda sempat baca yang berjudul Merubah Indonesia, dia menggunakan kata menggunakan. Karena dia menulis, bukan berbicara, ya. Untuk bahasa verbal yang dituliskan itu seperti apa Bu, pengaruhnya? Yang disampaikan langsung atau yang tertulis, mana yang lebih valid? Soal valid atau tidak valid itu bergantung fakta yang diuraikan. Di lisan pun bisa valid, tapi yang namanya teks tulis itu biasanya lebih berbobot daripada teks lisan. Itu sebabnya pidato kenegaraan misalnya atau warta berita itu ditulis dulu, baru kemudian dibacakan.
Ya, sebab kalau bahasa lisan ya, itu waktu saya harus menganalisis aja saya suka kesulitan karena terpotong-potong. Dan itu biasa dalam bahasa lisan terpotong-potong. Jadi nada dan intonasi itu ada kemungkinan mengolok-olok atau menghina tidak? Tidak ada, karena seperti yang saya kemukakan kepada polisi juga, nadanya itu bersemangat, gembira dan bersemangat. Jadi intonasi kalau itu kalimatnya kalimat berita ya intonasi turun, kalau dia maunya bertanya ya pakai intonasi naik. Begitu, seperti itu. Ini dalam analisis memakai pendekatan wacana, sedangkan tadi juga dikatakan ada pendekatan isi. Ini perbedaan dari dua pendekatan ini apa ya? Oh, beda banget. Kalau yang namanya analisis isi itu mengolah semua kata yang digunakan di dalam teks dan dilihat kaitannya. Biasanya pakai statistik. Jadi berapa banyak, misalnya begini, kita mau mengatakan, oh dia sih kampanye. Ya, nah untuk membuktikan bahwa dia betul-betul kampanye, kita harus hitung ada berapa kata yang berhubungan dengan kampanye yang dia gunakan dalam pidatonya selama 1 jam 40 menit. Kalau kurang dari 10% atau bahkan dari 1% ya bukan gitu. Biasanya analisis isi itu kan digunakan untuk media. Ya, pemirsa, kami masih bersama dengan Pak Ihsan Abdullah dan juga Mas Suparji Ahmad di sini. Pak Ihsan, kalau misalnya tadi kita dengarkan kesaksian dari ahli bahasa ini, menurut Anda seperti apa? Ini kata pakai masih diperdebatkan. Saya tidak tertarik dengan kata pakai tidak pakai, Okay. Karena dalam ahli bahasa yang lalu sudah dijelaskan esensi dari penggunaan kata pakai atau tidak pakai. Tapi yang tertarik tadi, yang menarik kita semua adalah mengenai saksi berharap. Oke. Jadi jangan-jangan ini saksi berharap namanya, bukan saksi linguistik. Karena saksi automatically saksi ahli itu memberikan keterangan ya untuk memberikan panduan atau kejelasan untuk pertimbangan majelis hakim. Dan itu pun tergantung penilaiannya. Tetapi kalau saksi berharap ya, artinya sama dengan saksi itu sudah mempunyai empati kepada terdakwa. Tidak independen. Dan ini gitu sudah tidak Anda? independen dan ini tidak dibenarkan dalam KUHP. Ingat bahwa Pak ahli pidana tadi sudah menyampaikan bahwa yang namanya saksi ahli itu ahli yang independen, keilmuannya tidak berpihak kepada siapapun, tapi pada keilmuannya lurus. Tapi kalau ahli berharap agar terdakwa diringankan, nah ini sudah menjadi bias keahliannya. Saya kira ini majelis hakim akan mempertimbangkan itu, satu. Kemudian yang kedua, karena tadi juga saya mengikuti persidangan, ya kan? Ini ada yang menarik juga bahwa saksi Ibu Rahayu ini sudah meralat ya penggunaan kata jika. Jadi kalau tadi beliau keberatan ada penggunaan kata pakai atau tidak pakai, maka tadi beliau meralat penggunaan kata jika. Karena jaksa menanyakan kenapa menambahkan kata jika. Akhirnya diralat. Nah, kemudian yang kedua, ada pembagian transkrip dalam 6 bagian dari pidato Pak Ahok itu, ya, terdakwa, yang kemudian dikejar oleh jaksa dan mengatakan, kok berbeda pemahaman antara transkripsi dengan videonya. Iya. Kalau demikian, mana yang akan dipakai sebagai kebenarannya? Ahli mengatakan, kembali ke video. Artinya, yang dibuat dalam transkripsi beliau kepada ahli ini ya, kepada kesaksiannya dulu di Mabes Polri, di Barreskrim, itu sudah dinegasikan sendiri gitu. Jadi saya kembali lagi pada keterangan ahli linguistik ini, ya kami berpikir bahwa itu kesaksian yang memang bias, yang naif ya, harus sangat merugikan terdakwa justru. Baik. Karena apa? Tadi disampaikan bahwa saya berharap. Nah, kalau udah saya berharap ini sudah ada keberpihakan dan ini tidak benar. Tidak Sekalipun boleh. itu tidak diungkapkan dalam persidangan. Kalau kita dengar tadi kan waktu konferensi pers setelah dia ahli bahasa ini memberikan keterangan di persidangan. Ya, itu artinya kapasitasnya beliau itu seperti itu sesungguhnya. Nah, ini kan apa yang disampaikan itu kan memang clear muncul dari pernyataannya. Walaupun memang tidak dalam persidangan. Tetapi dalam persidangan tadi yang menolak adalah 3 poin. Transkripsi yang dibuat dimentahkan juga bahwa harus kembali kepada video.
Terus yang kedua mengenai menambahkan kata jika, ya kan? Nah, yang akhirnya diralat, ditarik kembali. Saya kira independensi dari saksi ini perlu dilakukan. Baik, Mas Suparji, menurut Anda sepenting apa keterangan dari ahli bahasa di sidang Ahok? Pertama, ahli itu bukan pembela.